Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita puji syukur kita kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian online ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Rahmadea yang akan bertugas menjadi moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, Nur Khalidah Ayu Nadia, Ananda Oktaviani, Muhammad Novan, Muri Nur Fitria, dan Ratna Fatmawati yang bertugas menjadi presentator. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai, tetapi sebelumnya marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu penyajian materi, saya persilahkan untuk Saudara Ratna membacakan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullahi bin Muhammad. Hadatsana Hisana mubnu Yusufa. Ahbarona Ma'maru aniru riyi an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala sofa wala hamata. Faqala a'rabiyyu ya Rasulullahi fa'abalul libili takunufi ramli ka'anaha diba'u fayukhalituha ba'iru ajribu fayujriyuha. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'an a'ada awala. Riwayatul Bukhari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Baik, saya akan membacakan terjemahan hadis yang tadi dibaca oleh Saudara Ratna. Menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar bin Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa artinya penyakit menular, dan tidak ada sofar, yaitu kesialan di bulan sofar, dan tidak juga hamah, yaitu burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari nomor 5770. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novan. Ya, kemudian syarah hadis dari hadis riwayat Bukhari tersebut, kata hamah adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan orang lainnya. Zubair bin Bakar, seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya, seraya berkata, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan berkata, jika tidak, maka ya. Sedangkan Al-Qafas berkata, hamah adalah seekor burung alam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai tanda kesialan. Jika burung tersebut rumah seorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Dalam hadis adalah tidaklah hamah, maka maksud kalimat tersebut adalah pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Selanjutnya syarah hadisnya akan dijelaskan oleh Dea. Masih dengan syarah hadis ini Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat ini merupakan waham jahiliyah.
Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit, namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya, Nabi menjawab, "Siapakah yang pertama kali menularkannya?" Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawaban dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap seseorang muslim dalam menghadapi wabah yang menular. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia saat ini, baiknya kita bersikap optimis dan menghadapi segala persoalan dengan pikiran dingin serta perkataan yang baik, sehingga mampu mengurangi keresahan selama pandemi. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung. Tetapi yang mengagumkanku ialah al-fa'lu atau optimisme, yaitu kalimah hasanah atau kalimah tobiyah atau kata-kata yang baik. R.A. Bukhari Muslim. Di samping itu, ia juga wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muri. Baik, saya di sini akan menjelaskan pelajaran yang dipetik dalam kajian hadis pada hari ini. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang yang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit menular bukanlah berasal dari sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kasus COVID-19 ini yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika bepergian, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, tidur dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan juga Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian penyampaian materi yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang ingin menambahkan, kami persilakan. Ada yang bertanya melalui chat? Assalamualaikum Kak, sebelumnya mohon maaf izin bertanya lewat chat Zoom karena tidak memungkinkan untuk open mic. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bersikap ikhlas terhadap kehendak Allah, yaitu penyakit menular? Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjawab.
Sebelumnya ada hadis yang menjelaskan tentang janganlah kamu mencaci maki penyakit karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, dengan rasa ikhlas dan tawakal, kita seharusnya berbaik sangka kepada penyakit yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak selamanya rasa sakit yang kita terima adalah musibah. Dalam perjalanannya justru diambil berbagai hikmah dan kenikmatannya. Seperti itu mungkin. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Kita kan setiap manusia pasti tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Nah, maka dari itu, kenapa Allah menurunkan penyakit terhadap kita supaya kita bisa lebih ikhlas dan bisa dapat dan penyakit ini juga dapat menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Allah itu Maha Adil. Kita dapat melakukan dosa, kita juga dapat menghilangkan dosa itu dengan adanya penyakit yang terjadi yang kita alami. Maka dari itu gimana caranya kita buat ikhlas itu dengan cara setiap penyakit itu pasti dapat menghilangkan dosa. Jadinya kita bisa terima itu dan bisa sabar dalam menjalankannya. Ya, sekian. Ya, mungkin sudah terjawab. Dari Isela ya nanya ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya kan tadi Teteh dan teman-teman udah pada ngejelasin kalau sebenarnya pada zaman Nabi itu dilakukannya karantina ya Teh. Berarti yang saya tanyakan emang dari zaman Nabi itu menular ini emang belum ada obatnya Teh atau gimana? Apakah ada tindakan medis dari yang dilakukan pada zaman Nabi atau gimana itu? Apa hanya dengan karantina doang gitu? Karena kan maksudnya lebih ke intinya mah, sedangkan dari tadi yang bahas segala penyakit ada obatnya. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya hanya karantina saja yang kita utamakan berarti emang nggak ada obatnya kali ya Teh? Apa gimana Teh itu? Apa ada tindakan medisnya di zaman Nabi? Makasih Teteh. Tadi pertanyaannya si Pak, pada zaman Nabi, apakah hanya lockdown doang gitu ya? Iya, apakah ada tindakan dari medisnya atau gimana gitu, Kak? Setahu saya yang dibaca gitu ya, hikmah dari adanya penyakit menular pada zaman Nabi gitu ya. Karena zaman dulu kan segala fasilitas itu terbatas ya. Jadi dengan adanya wabah itu di zamannya Nabi ataupun setelahnya gitu di zamannya Khalifah, jadi mulai banyaknya didirikannya rumah sakit gitu untuk menampung orang-orang yang sakit tersebut gitu, orang-orang yang terkena penyakit tersebut untuk segera diobati gitu. Untuk obatnya apa gitu saya kurang tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya dari saya yang baca berarti kalau misalnya sudah didirikannya rumah sakit di mana-mana gitu berarti obat tersebut sudah ada gitu. Gimana? Oh iya, baik Kak. Berarti udah ada tindakan dari medisnya berarti ya, ya. Udah, jadi selain lockdown juga setelah di lockdown itu karena banyak korban dan akhirnya mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah, jadinya mulai banyak didirikannya rumah sakit gitu. Pertanyaannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sama-sama untuk yang sudah bertanya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Cukup 2 penanya ya. Sebelum kami tutup, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Maka dari itu, kita seorang muslim wajib meyakini setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini termasuk wabah COVID-19 yang merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan meyakini sepenuh hati atas segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya, mampu menghilangkan perasaan putus asa dalam diri seseorang jika sedang mengalami cobaan atau musibah dalam hidupnya. Sekian. Ya, kami tutup ya. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kajian online kita hari ini. Sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang tadi bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dari kami semua, bahkan tadi ada kendala sinyal. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.